Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladina la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma zallallahu da'in ma zallallahu syifa. Wa qala aidon asyifa'u fi salasatin surbatun asalin wa syartatun ijamin wa kayatun narin wa innaha ummati anil kai. Wa qala aidon alaikum bisifain surbatun asalin wa tilawatil Qur'an. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu zalika minas syahidin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para hadirin hadirat ya, jamaah Jumiah yang dirahmati Allah ya, dan wabil khusus ya, pada hari ini ternyata Ana baru diberitahu sama Kang Aprijal tadi menjelang maghrib, Pak malam ini ada Zoom. Ngadadak amat ya, baru kali ini Ana dikasih tahu mendadak sama Kang Aprijal. Biasanya pemberitahuan 1 hari sebelumnya ataupun paling lambatnya sekitar 8 jam ataupun 9 jam sebelumnya. Hari ini ada penutupan Zoom sekaligus kuliah umum untuk seluruh alumni. Insya Allah. Temanya apa Pak? Temanya adalah tentang bagaimana holistiknya kedokteran Nabi. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wabil khusus para mahasiswa, mahasiswi diploma 2 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa melangkah sama-sama mengenal Tibun Nabawi ini. Kalau boleh saya katakan, Tibun Nabawi ini adalah cahaya. Tibun Nabawi ini adalah hidayah. Suatu hari ketika mengisi training bekam holistik pada tahun 2016 di kota Banda Aceh, di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, ya. Salah seorang peserta yang juga menjadi leader di kegiatan tersebut yang bernama Bunda Dr. Kulsum, ya. Spesialis anestesi, kemudian magister anestesi. Beliau di Banda Aceh ini kalau tidak salah hanya ada 2 dosen anestesi. Salah satunya adalah beliau. Dan beliau berusaha begitu luar biasa tertarik dengan Tibun Nabawi. Wabil khusus waktu itu adalah tentang bekam. Dan ternyata berbanding lurus dengan suaminya. Suaminya Profesor Dr. Taufik, spesialis forensik. Kalau tak salah satu-satunya di Nangro Aceh Darussalam. Ya. Mereka berdua kemudian mengkoordinir para koas-koas, para mahasiswa-mahasiswa ya, yang semester akhir untuk bersama-sama ikut di pelatihan bekam. Sehingga waktu itu beliau memberikan ceramah, insya Allah ceramahnya masih saya simpan rekamannya, luar biasa. Kang Rahmat, sesungguhnya bagi kami Tibun Nabawi ini adalah hidayah Kang Rahmat. Kenapa Bunda Dokter? Karena jangankan non-muslim, ternyata para dokter-dokter muslim pun masih sangat banyak yang menolak Tibun Nabawi ini. Ya. Karena banyak dokter yang mengedepankan rasionalitas dan logika. Jadi bukan mendahulukan wahyu. Tapi bagi kami, ya ketika kami menerima hadis tentang madu, menerima hadis tentang jahe, ataupun orang Malaysia bilang adalah haliem. Ketika menerima hadis tentang kurma, tentang air zam-zam, tentang celak, tentang bagaimana hijamah, tentang ruqyah syariah, maka kami mendahulukan iman. Sekali lagi kami dahulukan iman, bukan logika kami, bukan nalar kami, bukan rasionalitas kami. Yang kami dahulukan adalah iman, Kang Rahmat. Apapun, maka bagi kami di Tibun Nabawi yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menerimanya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Karena kami yakin setiap apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan pasti ada maslahat. Pasti ada manfaat.
pasti ada keberkahan, pasti ada faidah yang dihasilkan, yang terkeluarkan dari tibun nabawi. Tibun nabawi ataupun diterjemahkan secara literal adalah tibun artinya pengobatan, nabawi artinya adalah nabi. Maka kita bersyukur ya, wabil khusus kami ya sejak 2002 sudah mengenal tibun nabawi ini. Jujur kami pada saat itu masih dalam keadaan bingung bagaimana kami melangkah menatap masa depan, karena pada waktu kami nikah dengan istri seorang nakes, seorang bidan ya. Nah, sudah praktek, pasien banyak juga alhamdulillah. Kemudian yang kami hadapi ternyata banyak penyakit-penyakit degeneratif. Banyak penyakit-penyakit degeneratif. Apa penyakit degeneratif, Pak Rahmat? Artinya itu turun, hancur, musnah, generatif, hilangnya suatu generasi. Maka degeneratif adalah penyakit yang diakibatkan oleh menurunnya fungsi-fungsi sel tubuh. Fungsi-fungsi utama organ tubuh. Fungsi-fungsi utama ya bagaimana di dalam tubuh kita ya. Perlengkapan materi pun metabolisme tubuh itu hilang dan hancur. Akibat apa? Akibat gaya hidup. Ya, akibat gaya hidup manusia modern. Bagaimana kami waktu itu begitu amat sangat percaya bahwa diabetes itu nggak ada obatnya. Bagaimana pada waktu itu kami didogma bahwa asma itu tidak ada obatnya. Kolesterol itu nggak bisa dihilangkan. Hipertensi itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Ya, kami sudah terdogma, terdoktrin untuk seperti itu. Seolah-olah ya bahwa hadis yang mengatakan ma'anzalallahu da'in, ma'anzalallahu syifa. Allah turunkan semua penyakitnya dan Allah turunkan semua penawarnya. Di hadis yang lain dikatakan likulida indawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Faida usibadawa udai baro abi idnillahi azza wa jalla. Dan setiap penyakit yang bertemu dengan obat yang tepat, maka tunggu izin Allah untuk kesembuhannya. Ya. Pada waktu datang pasien-pasien, Bapak saya kena kolesterol LDL ya. Bagaimana? Bapak ternyata saya tinggi. Apa TG? Itu triglycerida. Bapak saya nggak bisa bergerak apapun ketika kami berhadapan dengan sekelompok saudara-saudara kita dari jamaah tablik yang tidak bisa jalan karena asam uratnya kambuh. Jadi mereka sedang jawula, sedang kuruj, berkunjung satu masjid, ternyata penduduk setempat pas sedang ada semacam kayak muludan atau apa rajaban, dan kemudian bikin emping. Nah para jamaah itu makan emping. Ternyata telah memakan emping, mereka tak tahu ada sebagian jamaah dari luar negeri dimakan banyak, hampir habis satu toples. Hasilnya apa? Tidak bisa jalan bro. Iya. Karena apa? Asam uratnya kambuh. Bingung. Lain kali pula datang. Ya saudara kami, Pak kami harus dipasang ring. Hah? Apa? Jantungnya. Ternyata lain lagi juga. Pak saya ternyata beberapa hari ke depan akan HD hemodialisis karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Ya. Pak ternyata saya, kata orang Malaysia, mati pucuk. Apa mati pucuk? Impoten. Kata orang Sunda peluh. Ya, sudah tidak bisa tidak bisa berguna sebagaimana mestinya. Ya, mohon maaf ya, si alat vitalnya. Padahal baru beberapa bulan nikah. Lain kali lagi datang ternyata pasien dalam kondisi bingung. Pasien dia 15 tahun berumah tangga tetapi belum bisa melakukan hubungan intim sama sekali. Setiap mereka mau melakukan hubungan intim, mereka kesurupan. Setiap mereka melakukan hubungan intim, mereka kesurupan. Dan seluruh dokter yang ada di kota tersebut, ya ataupun juga rumah sakit, semuanya menyerah dengan kalimat ini penyakit goib, ini penyakit yang tidak jelas. Itu kemudian, ya kami merasa harus mencari sesuatu. Jadi seperti pencariannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kami? Dan sedangkan wabil khusus saya sendiri adalah orang yang sangat suka mencari hal-hal baru, ataupun kalau dikatakan ini dogmanya tidak bisa sembuh padahal kata Nabi setiap penyakit pasti ada obatnya, maka ini yang salah bukan Nabi, catat. Yang salah bukan Nabi, tetapi yang salah adalah yang memberikan doktrin karena belum menemukannya, ya. Dan pada tahun 2002 Allah berikan izin, Allah berikan karunia, Allah berikan hidayah kepada kami. Kami mulai mengenal tibun nabawi. Ini loh Kang Rahmat, ini loh Teteh Bidan.
bla 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 bla. Mulai dikenalkan dengan terapi Al-Quran, mulai dikenalkan dengan terapi herba tibu nabi, mulai dikenalkan dengan terapi hijama, mulai dikenalkan dengan terapi-terapi lainnya yang kayaknya tidak ada unsur kesyirikan. Masya Allah. Dan seperti Allah memberikan kepada kami apa namanya amanah. Burudul, apa ya burudul teh ya? Banyak berdatangan klien-klien. Ada klien yang kolesterolnya tinggi. Ada klien dengan kasus asma-asma. Ada klien dengan kasus mereka punya masalah tonsil. Ada klien mereka punya masalah apa ternyata mereka punya masalah kista, punya masalah mioma, punya masalah dengan kanker serviks, punya masalah dengan mamai ataupun dengan masalah payudaranya, tumor payudara. Mereka pun ternyata ada banyak pasien yang datang dengan kondisi infertilitas, dengan keadaan tidak subur. Ada yang sudah 5 tahun menikah belum punya anak. Ada yang 13 tahun, 19 tahun. Dan rekor di tempat kami ya adalah 21 tahun. Jadi punya anak si suaminya di usia 51 tahun. Si istrinya di usia 42 tahun. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Ya. Berkenaan dengan itu, ana memberikan suatu statement atas riset kecil-kecilan. Yang pertama adalah ketika kami tanda petik memulai berinteraksi, memulai alaqat dengan warga ya pondok pesantren dan kampus terpadu Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah di Sukabumi. Kampus Tiba Ar-Royah ini ya itu dulu ketika belum berinteraksi dengan Tibu Nabawi walaupun mereka kampus Islam tapi belum sepenuhnya. Udah ada beberapa yang mengenal bekam. Udah ada beberapa yang mengenal rukyah, herbal dan sebagainya. Tetapi sekali lagi belum dikoordinir. Tepatlah pernyataannya ya Imam Ali radhiyallahu an. Beliau berkata al-haqu bila nizomin yaglibuhu batilu binizomin. Setiap kebaikan yang tidak terorganisir dengan rapi akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Di sini yang saya soroti adalah al-haq bila nizomin. Bahwa tibu nabo ini adalah hak, ya bukan kebatilan. Tapi ternyata belum dikoordinir. Saat itu ketika memulai perkuliahan di Tiba Ar-Royah dan qadarullah kami ta'alama sudah mengetahui risalah tibu nabo ini. Masya Allah. Ternyata ada banyak mahasiswi ya yang harus dipotong apendiknya. Harus dipotong usus buntuknya. Subhanallah. Yang ikhwannya datang kepada kami dengan kondisi banyak di antara mereka ada yang infeksi kandung kemih. Ada pula yang ikhwannya terkena asma. Dan tentu saja penyakit kebangsaan pesantren. Apa itu penyakit skabies ya. Satria bergitar ya. Itu banyak ya. Subhanallah ya. Kemudian selain dari yang apendik ataupun usus buntu, santri-santri ahwatnya, santriwatinya ataupun para mahasiswinya, mereka pun tidak sedikit yang kena GERD, ya, kena asam lambung. Bahkan ada beberapa ya di antara mereka itu terkena gangguan liver, ya. Bingung tentu saja karena waktu itu seluruh mahasiswi dibiayai sama pondok. Bu, dibawa tak ke rumah sakit Sekarwangi. Operasi, potong usus buntu. Qadarullah. Saya selalu ingat bahwa usus buntu ataupun apendik adalah bagian dari pertahanan tubuh manusia. Bagian benteng-benteng imun yang ada pada manusia. Itu salah satu fungsi dan manfaat dari organ yang bernama apendik ataupun usus buntu. Ya. Kemudian ketika kami lakukan pelatihan pertama, Masya Allah, Alhamdulillah. Melakukan kemudian kajian-kajian tibu nabawi di Tiba Ar-Royah pada awal tahun 2010-an. Wah, mulai. Dijadikanlah bi'ah apa? Dijadikan kebiasaan, habit ya di pondok tersebut. Sebulan sekali seluruh mahasiswa dibekam. Wes. Begitu pun dengan warga pondok yang lain. Maaf ya, tukang cucinya, dapurnya, satpamnya, cleaning service-nya, dosen mah komo, dosen apa lagi, wah semuanya, wah supir segala macam, jumlah jam lain datang.
Ternyata indeks kesehatannya meningkat. Masya Allah. Dalam beberapa bulan-bulan berikutnya hampir tidak ada yang dioperasi. Hampir tidak ada yang datang ke hospital ataupun ke rumah sakit. Masya Allah. Kecuali yang sudah datang dengan penyakit bawaan. Ya, misalnya dari sananya memang dia sudah punya bronkitis dan kambuh lagi karena setes. Di sana dia sudah punya masalah GERD. Datang ke Stiba Roya asam lambungnya naik lagi. Ada yang dari sananya memang dia sudah punya amandel ataupun tonsilitis, dia kambuh lagi. Ya, yang jelas ya itu apa namanya, memang awalnya sudah baik, sudah strong, insya Allah ternyata bagus. Ana lakukan riset, ternyata hampir semuanya mereka melakukan habit, melakukan kebiasaan yang bernama hijama ataupun bekam. Ya, itu satu tempat. Dan Stiba Roya ini dengan seluruh warganya, dengan seluruh sivitas akademinya, jumlah jamleh keseluruhan itu sekitar 1,3. Jadi 1.300 orang. Ya, mahasiswa-mahasiswi dari mulai semester 1 hingga semester berapa? Semester 7 ya. Nah, kemudian karena S1 belum yang IDAD. Ya, yang IDAD adalah mahasiswa persiapan. Dan kemudian para dosen serta warga-warga pondok yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah sampai sekarang kami masih berjalan dengan hasil yang biasa. Paling kedatangan tidak terlalu banyak. Itu pun ternyata ada beberapa yang dia punya permasalahan yang tentu tidak ada hubungannya dengan penyakit degeneratif. Ada kaitan dengan accident ya. Ada misalnya ketika pernah ada kasus gempa bumi, musibah gempa bumi pada beberapa tahun yang silam. Stiba Roya itu kan 5 lantai. Tidak ada yang jatuh dari lantai 3, lantai 2. Ada yang patah tulang, siku, ada yang geser. Siapa namanya, si panggulnya. Ya kemudian ada yang jatuh rahangnya ketimpa ke apa namanya temennya. Juga rahangnya geser. Nah kemudian ada yang akhirnya saraf kejepit dan sebagainya. Artinya bukan karena penyakit degeneratif. Ya, tuh. Lain waktu pula saya mengadakan riset kecil-kecilan. Ini satu komunitas yang ketika pertama kali saya datang ke Hong Kong. Pada tahun 2013. Masya Allah, Alhamdulillah saya berkesempatan bisa bersila uhwah, bertatap muka bermusafahah dengan para pekerja-pekerja migran Indonesia yang berada di negeri beton, Hong Kong. Pas ke sana, ternyata mereka sudah banyak datang puluhan. Dan kedatangan saya adalah menjelang pra musim dingin. Ya, yaitu sekitar bulan Oktober. Nah sekarang ini sudah pra musim dingin. Jadi di Hong Kong saat sudah mulai semiring. Ya. Suhu itu sudah mulai 23, esok harinya tiba-tiba 17, 15. Itu kalau bahasa Sunda nggak setengah hot ya. Udah mulai dingin ya, apalagi suhu saya pernah ngalamin suhu 5 derajat Celcius. Ketika pas ini, kan kelas kami banyak tuh. Kelas pertama waktu itu di Berkah Limited. Ya Alhamdulillah. Di Berkah Limited yang kerjasama dengan Dompet Duafa. Ayo siapa yang punya keluhan kalau musim dingin? Aku pendasen. Baik, keluhan Mbak apa? Aku tiap kalau musim dingin. Rasa gendang telingaku sepertinya mau pecah, Pak dosen. Terus bibir saya dan hidung saya mengeluarkan darah. Subhanallah, innalillahi. Apalagi kalau saya hipotermia, Pak dosen, gimana tuh? Menggigil hebat, Imam. Dan seluruh kaku, ya badan saya seluruhnya kaku. Subhanallah. Apalagi saya sesak, Pak dosen. Saya pasti tercekik, Pak dosen. Serta aneka keluhan-keluhan yang lain. Baik, ya. Akhirnya saya lakukan beberapa resep, beberapa tips, beberapa trik, beberapa anjuran, serta larangan. Dan tentu saja kalau hijama tidak dilupakan. Tapi tentu hijama tidak sembarangan bekam. Ya bekam juga tidak sembarangan terapi. Ada beberapa klien yang kondisinya adalah kontraindikasi. Ya. Nah, Mbak ini jangan dibekam. Kenapa Pak Rahmat? Mbak anemia. Dilihat dari apanya? Mata Mbak itu loh. Ya matanya konektif Pak. Tepuk tangannya. Bicara Pak Rahmat. Oke, ya. Ketika dibacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ternyata rata-rata mbak-mbak, uhti-uhti, teteh-teteh, ibu-ibu, adik-adik yang ada di Hong Kong yang anemia itu rata-rata ternyata walaupun nggak semuanya ternyata punya gangguan psikis, bisa karena gangguan sihir, gangguan khoddam,
gangguan apa jin, ya apa jinas, apa ataupun jangan dia undang. Karena rata-rata banyak yang warga Indonesia yang berada di Hong Kong untuk bekerja, itu sudah bawa jimat-jimat, bawa pengasihan, bawa tenaga dalam, bawa khodam, susuk dan sebagainya ke Hong Kong. Nah, dengan bekam, tidak bekam-bekam. Hasilnya apa? Ya, dan qadarullah, pertama kali saya datang ke Hong Kong adalah pada tahun 2013 itulah. 2 bulan pas. Ya kurang lebih sekitar 60 hari. Masalah itu pun dengan cutking harus ke Makau dulu untuk perpanjangan visa. Apa hasilnya? Mereka rata-rata itu menyebar ya, karena yang saya latih waktu itu kurang lebih 60 orang. Cari pasien sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu 5 minggu ini. Wah, mereka ini bergerilya. Bekam majikannya, bekam apa namanya ceceknya, bekam boboknya, ya. Bekam si unyilnya ya, bekam ATM-nya ya. Nah, ATM itu adalah si anak majikan ya. Baik. Wah, pokoknya direkam. Wah, bekam kenalan Indonya. Wah, di mana-mana Mbak. Wah, kadang-kadang teman-teman Filipina juga dibekam. Wah, bekam. Laporan lah pada kami. Gimana. Mbak, wah dosen, selama 2 bulan ini ya, semenjak kedatangan Pak dosen memberikan mata pelajaran bekam, kemudian membekam beberapa pasien-pasien yang didapat hasilnya ternyata Masya Allah, ternyata dia tidak lagi ke hospital dalam kurun waktu 2 bulan ini. Allahu Akbar. Apalagi laporan, Pak dosen, ada temanku mbak dari Indo. Kenapa itu? Dia punya masalah. Kalau musim dingin ini dia tiba-tiba dia semacam terkena hipotermia. Sekarang nggak kamu lagi. Masya Allah. Ada saudaraku lagi pada sana. Dia ikut sengaja datang ke Hong Kong dari Makau. Hong Kong Makau tidak kurang 100 km. Dulu kalau pakai kapal feri ekspres itu sekitar 1 jam. Pas ya. Kecepatannya itu tadi berarti 100 km per jam. Wah, jangan lamun mau Kang Aprijal. Jika kudu nengan kantong keresek Kang Aprijal ya. Pak, mana kantong keresek Pak? Tentu Kang Aprijal butuh antimo dan tolak angin. Baik. Nah, ya lanjut lagi ya. Nah, itu nggak mabuk yang dari Makau teh, nggak mabuk dia. Nah, ini keajaiban Pak Rahmat, is amazing. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Saya bisa dari Makau apa? Saya butuh berapa antimo, butuh beberapa saset tolak angin. Ini enggak sama sekali. Pulang pergi. Setelah saya evaluasi, kok enggak mabuk saya. Biasanya jangankan naik speedboat yang peri ekspres itu, naik yang siup aja, cium. Sudah mabuk kok enggak. Ternyata Pak Rahmat, Pak dosen saya baru sadar, saya sudah 2 kali dibekam urun waktu ini. Allahu Akbar, ya Karim, ya Rahman, ya Ghafur Rahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ternyata hijamah rutin, bekam dengan rutin, memberikan dampak yang luar biasa. Di antaranya apa? Menaikkan imun tubuh. Karena dengan bekam, maka tubuh menstimulan yang dinamanya adalah makrofag. Apa makrofag? Itu adalah pasukan sel imun tubuh semacam pasukan sapu jagat. Wah, disisir. Mana virus sikat, mana bakteri sikat, mana patogen sikat, mana pagosit sikat. Ya. Dan itu dirangsang 10 kali lipat lebih hebat pasca pembekaman. Masya Allah, tabarakallah. Kaidah usul fikih mengatakan haitsumma takun syar'u, haitsumma takunul maslahah. Di mana ada hukum syara, di mana ada sunnah, maka di situ ada kemaslahatan. Di situ ada naf'i, ada kemanfaatan dan ada faidah yang ditebarkan. Masya Allah, tabarakallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita berkaca kepada beberapa abad silam. Ini ada di modul yang saya share. Bahwa di zaman Nabi SAW, walaupun ini hadisnya marfu, adalah kedatangan seorang tabib. Dan pada waktu itu dikenalnya bukan tabib, memang dokter. Dia bisa meresepkan segala macam dari Iskandria, Mesir. Datang ya ke Madinah untuk bertugas ya sebagai seorang dokter yang di situ sebagai juga duta kesehatan. Ternyata hampir selama 1 tahun tidak ada satupun pasien. Ya, bayangkan di sini misalnya saya punya tim IT yang bernama Kang Bayu. Mes apa sedikit-sedikit. Aduh Pak Rahmat, sesak masuk angin. Pak Rahmat, aku BAB-nya Pak Ahmad mencret Pak Rahmat ya. Ya,
Ataupun misalnya ada Kang Aprijal dulu, ya Allah, teh Kang Aprijal dibawa ke Jakarta PPT geus. Isu kana moal asup gawe geus samanya. Pak Rahmat istirahat lah tak kuat balide gina. What is balide? Kepala berat, kepala pening ya. Itu bahasa Sangsakerta balide gitu ya. Oke. Next lagi ya. Sedangkan pada waktu ketika diutus seorang dokter dari Mesir, ternyata tidak ada yang sakit satu pun ya. Kemudian ini bertanya kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, karena dia seorang Nasrani belum Islam, ya. Jadi mengatakan kepada Nabi bukan Nabi, tapi panggilan nama. Ya, kami di sini selama 1 tahun dan belum ada yang sakit satu orang pun. Ya, apa resep ya sehat dari dirimu dan umatmu? Satu. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengalami 2 kali sakit dalam hidupnya. Sakit yang pertama Nabi adalah sakit karena diracun ketika sedang penaklukan suatu Bani Yahudi di Madinah. Ada seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Haris menyelundup, menyelinap, ya datang ke dapur umumnya kaum muslimin membubuhkan racun. Racun yang sangat dahsyat. Racun tersebut bernama racun labiti. Ya, yang konon dari beberapa riset yang pernah dilakukan diteliti bahwa racun labiti ini amat sangat ganas sekali. Bila dalam satu gelas ini, tapi ini bukan labiti, ini adalah tebunya. Nah, yang insya Allah akan saya minum beberapa saat lagi, insya Allah. Ya. Nah, kalau dipecahkan di suatu ruangan, ya, yang kapasitas 100 orang, maka satu ruangan tersebut bisa mati seketika karena menghirup uapnya. Dan pada waktu itu 10 sahabat Nabi, ya, 10 sahabat Nabi wafat karena mengkonsumsi daging kambing yang sudah dibubuhi racun labiti tersebut. Ketika Nabi mau mengkonsumsi, malaikat Jibril memberitahunya, ya Rasulullah, ada racun pada paha kanan kambing yang akan kau santap. Tapi kemudian Nabi tetap memakannya. Ya. Ketika Nabi makan, yang dirasakan sama Nabi adalah kepalanya hampir pecah, dadanya sesak hebat, dan seluruh tulang belulangnya seperti remuk redam. Ini yang dikisahkan di dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW langsung ambruk, kemudian datang malaikat Jibril mewahyukan agar Nabi dibekam di titik akhdain dan titik kahil. Ini pun yang dijadikan sebagai ijtihad oleh sebagian kaum muslimin saat akan divaksin booster 3. Mereka mengkiaskan, mentakwilkan bahwa racun labiti itu vaksin. Ya enggak lah ya. Kalau saya berpendapat tidak seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka berpendapat bahwa persis setelah divaksin, mereka tuh dibekam pada titik yang divaksin tersebut. Ya apa ya namanya. Saya sampai senyum-senyum itu. Dan waktu itu sudah saya jelaskan kalau PNPM seperti itu di dalam seminar saya. Maka dibekamnya adalah 3 hari setelah divaksin. Titiknya titik umum, jangan titik yang tepat di vaksin tersebut ya. Dan nanti agar tidak disalahkan bahwa kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun menjadi kontraindikasi dan sebagainya atau efek samping daripada vaksin ataupun KIPI, kejadian istimewa paksa imunisasi, tidak disalahkan bekamnya ya. Tapi ada sesuatu hal pada vaksin tadi. Oke ya. Nah, kemudian ya dibekamlah Nabi oleh seorang sahabat yang menjadi juru bekam pada waktu itu. Dan kemudian Rasulullah SAW ya kembali fight, kembali strong ya. Dan kemudian bertanya kepada si wanita Yahudi tadi, apa yang menjadikan alasanmu meracun? Yahudi di mana-mana adalah tukang fitnah. Yahudi di mana-mana adalah tukang dusta. Yahudi di mana-mana adalah pandai ngeles. Dan yang menciptakan di huru hara di muka bumi ini adalah mayoritasnya adalah Yahudi. Si wanita Yahudi laknatullah alaihi tersebut kemudian berkata, sengaja saya racun ya Anda karena saya yakin kalau Anda Nabi pasti tidak akan mati. Pan dikasih belen ya teteh. Ya. 10 sahabat di dalam kisah tersebut wafat ya. 10 sahabat. Nabi memaafkan tetapi tidak dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa wanita tersebut harus dipenggal karena sudah membunuh 10 sahabat ya di dalam kasus tersebut. Ini kasus adalah
bagaimana Nabi mengalami sakit. Sakit ini berarti dari faktor eksternal, bukan dari internal. Satu ya. Berikutnya lagi adalah Nabi SAW itu disihir. Dan lagi-lagi yang menyihir Rasulullah SAW adalah seorang Yahudi laknatullah alaihi yang bernama Labid bin Asom. Ya, itu disihir melalui media yang pertama adalah tikar yang biasa dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk bertelekan. Ya, untuk bersandar ataupun apa namanya itu ini dengan para sahabat serta istri-istrinya. Kemudian dari beberapa patahan sisir Rasulullah SAW. Sisir zaman dulu menggunakan tulang dari onta ataupun dari sapi yang kemudian dibentuk gerigi ya. Jadi jangan menganggap zaman dulu nggak ada sisir. Ya salah. Jadi kalau di sini lihat ada seperti kayak ada Sauki yang nggak pernah nyisir, ya kita ada seorang anak di sini Sauki yang nggak pernah nyisir, rambutnya kiri dom keriting domba gitu ya baiknya. Itu jadi harus disisir. Makanya saya kemana-mana kan bawa sisir ya. Masya Allah. Itu memang harus rapi ya. Sebagai daripada style seorang muslim itu harus rapi. Tidak sebelah-sebelu. Apa sebelah-sebelu bahasa Inggrisnya? Berantakan lah ya performanya yang nggak sedap dipandang. Nah, kemudian sebagian lagi hanya ada beberapa helai rambut Rasulullah SAW yang rontok, yang jatuh. Ternyata dipakai untuk media sihir. Saya teringat ketika pada tahun 90-an ya ada suatu sinetron, tapi nampaknya sinetron ini berbasis nyata gitu ya. Jadi ada seorang akhwat Jamilah, banyak yang suka ya, banyak yang menggodanya, banyak yang jatuh cinta kepada si akhwat tersebut, tapi si akhwat tersebut terkena jutek. Jutek. Sehingga ketika dilewati satu pemuda, harusnya kata Nabi, kita memang tegas ya. Jangan kita jangan tegas, tapi bukan berarti galak ya. Bukan ada lontar-lontar hinaan, tidak. Tegas saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tutup aja. Ini tidak. Jadi pasti akhwat tersebut dia lewat. Oh, banyak pemuda-pemuda yang horor tadi yang pada nongkrong. Wah, godain kita dong gitu, Mas, gitu kan. Apaan lu? Nah, gitu kata si akhwat tadi yang jutek tadi. Apa lu godain gue? Gitu kan. Iya. Belagu lu gitu kan. Apaan kamu belagu ini? Cuy gitu kan. Ternyata ngeludah si akhwat tadi. Ludahan tadi itu beberapa di antaranya kena tanah, kena bebatuan. Akhwat itu lewat, diambil ludah tadi. Ternyata dijadikan sebagai media sihir. 2-3 hari berikutnya akhwat tersebut di sininya hancur. Dan itu pernah anak ketemu ya. Bahkan dia seorang ulama. Nauzubillahiminadzalik ya. Terus saya ungkapkan kasusnya. Ini si akhwat tadi itu ini akhirnya penuh dengan luka. Luka bernanah. Seperti koreng, seperti eksim gitu ya. Wah. Sampai bilang dia. Ini kan berbasisnya di daerah Minang ya. Di daerah, kalau tak salah waktu itu di daerah Payakumbuh atau apa. Bilang dia. Bilang ke mama gitu, ibu ini kenapa? Kamu kenapa kah? Kemarin saya mama pas lewat di hadapan para pemuda. Saya memang waktu itu emosi, habis dia godainnya gimana gitu kan ya. Hanya saya kelepasan, saya ngeludah, aduh nak, kenapa kamu melakukan itu nak? Gitu kan. Lupa lah mama, namanya orang emosi gini-gini. Astagfirullahaladzim, oke hanya dirukyah lah, jadi dirukyah waktu itu. Dirukyah kepada seorang kiai setempat. Dengan izin Allah, itu sembuh. Dengan izin Allah. Termasuk yang kiai yang ulama yang pernah terkena sihir ini, kena ain ini, hanya dia meminta, dia kena ini langsung luka. Jadi waktu itu dia ada suatu kasus rumah tangga, si laki-laki perempuan sama-sama muridnya, tapi karena yang lebih dekat kepada dia tentu saja yang laki-laki, dia lebih percaya kepada perkaranya laki-laki. Si isinya ya, yang qadarullah juga seorang dokter, dia kemudian lihat Anda gitu kan. Lihat Anda, Ustadz, Anda akan kena apa ya yang telah engkau menerima dusta dari suamiku gitu kan. Nah si ulamanya nggak bergeming, nggak respon. Beberapa hari kemudian akhirnya di bibirnya, atas bibirnya, lidahnya, di sekitar mulutnya itu penuh dengan luka. Lukanya sangat mengerikan. Datanglah si ulama tadi kepada si dokter akhwat tadi, minta maaf dan minta ya ini bermandi ya dari wudhu, ya bekas air wudhunya si dokter akhwat tadi. Dengan izin Allah, tak sampai beberapa hari, Allah izinkan sembuh.
Nah, ternyata kondisi sakit-sakit non medis ini ada. Hikmah dari sakit ya Rasulullah SAW yang 2 kali. Sakit yang pertama adalah Rasulullah SAW sakitnya karena sakit fisik eksternal. Sakit kedua Rasulullah SAW adalah non fisik atau non medis. Sama-sama eksternal. Berarti Nabi seumur hidupnya hanya mengalami 2 kali sakit yang tanda petik serius. Ya. Itu pun karena sakit eksternal, sakit yang di luar tubuhnya. Berarti fisik Nabi adalah fisik yang luar biasa perkasanya. Luar biasa strong, luar biasa sehat. Maka saya bikin quotes bahwa insan yang tersehat yang ada di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada manusia lain yang sesempurna sehatnya seperti sehatnya Nabi. Sehatnya Nabi bukan hanya sehat karena fisik semata. Ruhnya pun sehat, jiwanya pun sehat, muyulnya ataupun kecenderungannya sehat. Nafsiyahnya pun sehat. Ya, Allahu Akbar. Emosinya pun sehat. Ya, sehingga ketika Nabi sedang berjalan ada Arab Baduy yang mengambil selendangnya hingga ada bekas pada lehernya. Kemudian Baduy tersebut berkata, "Ya Muhammad, minta uang." Kalau orang Jawa bilang, "Jalo duit mak, jalo duit mak." Ya, minta uang. Rasulullah SAW kemudian nengok tersenyum. Kemudian biar kepada sahabatnya, berikanlah uang tersebut ya yang diminta oleh Arab Baduy. Ya, paling beberapa sahabat, terutama Umar, sudah menghunus pedang. Srek, weh. Kabayangnya alaman Umar bin Khattab tringnya. Ini pun terjadi ketika ada seorang Arab Baduy yang kencing di salah satu tiang masjid Nabi. Si Arab Baduy teh, kiina Arab teh kumahanya. Nah, kencingnya Arab teh kan gimana? Kencing. Wah, sahabat heboh toh. Wih, sebagai sudah ada menghunuskan pedang. Tapi apa kata Nabi? Mereka tidak tahu. Maka jangan bersikap dengan pemikiran mereka. Ambil ya beberapa ember air, siram hingga bersih. Ya, tetap dan berikan penjelasan kepada si Arab Baduy tadi. Karena dia memang tidak paham. Masya Allah, la tagdob wa lakal jannah. Janganlah kau marah, bagimu surga. Bahkan di yang lain dikatakan, laisa sadid bisur'ah. Ya, bukanlah orang yang kuat itu yang kuat bergulat. Innama sadidul ladzina yamliku nafsahu indal godob. Sesungguhnya orang yang perkasa itulah orang yang mampu menahan amarahnya. Betapa sehatnya jiwa Nabi. Betapa sehatnya emosi Nabi. Betapa sehatnya seluruh ornamen ada pada Nabi. Maka Nabi dikatakan Nabi adalah sehatnya secara holistik. Sehat jiwa dan raganya. Sehat fisikanya. Sehat fisikanya semuanya. Tak ada yang tidak sehat pada diri Nabi. Allahu Akbar, ya Karim, ya Rahman, ya Ghafur Rahim. Saking sehatnya Nabi, saking bersihnya Nabi, ketika beberapa kali Bunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian bersabda, saya paling suka ketika baginda Nabi tertidur. Ada keringat yang mengucur, beberapa tetes di keningnya. Maka aku seka keringatnya tersebut. Ya, aku simpan di botol-botol kecil, di cawan-cawan kecil. Untuk digunakan sebagai parfum. Masya Allah. Bagaimana napasnya Nabi begitu harum. Bagaimana tatapan mata Nabi yang begitu tajam. Tetapi bersahabat. Bagaimana senyumnya Nabi yang mampu menggetarkan siapa saja. Bahkan musuh-musuhnya. Ya. Dan pernah ya. Ketika darah sisa hasil bekamnya Nabi itu hampir dimakan sama sahabat. Gitu Kang Bayu. Bawa niku naon cing? Bawa niku luar biasa sengit kan. Jika marus kan. Allahu Akbar ya kan. Ya. Dan Nabi tercatat luar biasa sehat. Ya, ini ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa di usia lebih dari 55 tahun karena waktu itu sudah turun ayat jihad. Turunnya ayat jihad itu di tahun berapa Hijriah? Di tahun ke-5 Hijriah kalau tak salah. Tahun ke-3 Hijriah, ya. Nabi pernah menggilir istri-istrinya, catat istri-istrinya. Satu hadis meriwayatkan 5 istri, satu hadis meriwayatkan 7 istri. Bayangkan sama antum, dengan satu mandi janabah. Dengan satu mandi junub. Ingat. Ya. Bertahun-tahun anak terapi pasien-pasien dan banyak yang andropos. Laki-laki.
Pak Andopros, Pak Rahmat. Tidak bisa alif, bisanya wow. Paham kan antum? Umur 40 tahun ternyata dia sudah loyo. Maka saya pernah buat statement, yang kuat itu di muka bumi adalah wanita. Kenapa Pak Rahmat? Karena untuk menghadapinya laki-laki wabil khusus suami butuh obat kuat. Betul? Tapi tak ada wanita minum obat kuat. Ya minum obat kuat adalah laki-laki. Dengar-dengar sini pun Kang Aprijal pernah minum obat kuat katanya ya. Untuk menghadapi ya untuk menghadapi istrinya agar strong. Nampaknya Kang Boy juga pernah diterapi, terapi kejantanan ya. Maka tak ada madu kebetinaan ya. Tak ada terapi kebetinaan, tidak ada, yang ada terapi kejantanan. Bayangkan begitu strongnya Nabi. Dan bagaimana para istri-istri Nabi suka semuanya itu pegang perut Nabi. Mereka bilang ada 6 kotak, keras semuanya, bagaikan batu yang disusun dengan rapi. Apa itu artinya? Six pack. Betul Kang Aprijal? Betul Kang Sauki? Bukan zero pack. Wuhan. Atau one pack. Herang buleud. Diusap ku minyak zaitun teh bikin mengkilap we kuas 3 semiar teh beuteung nya. Suatu hari ada yang datang, "Pak, cenah aku pengen resep langsing dong, Pak." Lari lapangan Gumbira 3 putaran. Nurut 3 putaran Gumbira. Beres aheo. Terus diapain, Pak? Usap perutnya dengan minyak zaitun. Kok Pak nggak langsing? Iya, saya kan nggak bilang langsing. Saya bilang itu mengkilap ya. Dia marah-marah. Tapi akhirnya paham. Ini hanya bersenda gurau saja ya. Ya nggak ada lah, masa ada yang langsing instan seperti itu. Dan kita jangan percaya dengan obat langsing yang instan ya. Karena biasanya kalau efek daripada sakit itu adalah biasanya itu bersifat yoyo, turun naik lagi, turun naik lagi. Nah seperti itu ya. Apalagi ternyata Nabi SAW ya di usia yang sudah lansia tadi di atas 60 tahun, Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, saya hanya menemukan 4 uban pada rambutnya. Kang Bayu, tak. Bayangkan 4 uban ya, janggutnya masih hitam pekat, ya. Giginya masih rapi. Kalau pandang tunggal karena giginya Nabi tanggal itu 2, satu dalam perang Uhud, satu dalam perang Hunain. Ada goresan sedikit, mata panah, ya. Dan luar biasa kalau Nabi senyum itu, masya Allah. Sehingga kata Aisyah di salah satu hadis saya katakan, ya baginda Rasulullah SAW, Anda diciptakan seperti request kepada Allah. Ingin seperti apa hidungmu, ingin seperti apa alismu, ingin seperti apa matamu, ingin seperti apa fisikmu, ingin seperti apa senyum dan gigimu. Tak ada yang minus pada tubuhmu. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW di Telaga Al-Kausar dan kita diberikan minuman oleh beliau, baginda Nabi Muhammad SAW yang soleh Telaga Al-Kausar nanti. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lantas di mana resep kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 2 resep kesehatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Resep kesehatan pertama adalah resep kesehatan yang sifatnya preventif. Resep kesehatan yang kedua adalah resep kesehatan yang sifatnya kuratif. Catat ya, preventif pencegahan. Kuratif adalah pengobatan ketika sudah terjadi hal-hal ya sakit tadi sudah menderanya, menjakiti. Preventif yang pertama adalah ternyata seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata adalah insan yang paling banyak senyum. Senyum. Kalau senyum asli itu, senyum bertemu 2 sahabat lama berpelukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum seperti tak mau dipisahkan. Kata Nabi, bertemu 2 muslim bersalaman, uluk salam, saling menyapa. Kemudian berpisah dengan kebaikan karena Allah. Tidaklah keduanya selalu berada dalam kebaikan. Niscaya. Dan akan digugurkan semua dosa-dosa kecilnya. Allahu Akbar. Dan naonnya apa itu ya? Beda ketemu ya. Bertemu. Allahu Akbar. 2015 ya, Ana ada kajian mengisi training di salah satu kota yang ada di Sumatera tidak disebutkan. Dan qadarullah ternyata persis setelah pelatihan bekam tersebut ada beberapa alumni mujahidin dari Suriah. Allah Akbar. Kang Rahmat. Betul, masih ingat Ana? Afwan Ahyana lupa lagi. Sebutkan namanya. Bla bla bla.
Ana berdua dengan kakak anak, Kang Rahmat. Baik. Bagaimana? Antum bagaimana nampaknya segan sekali. Kang Rahmat, kami baru pulang dari medan jihad Suriah. Melawan pasukan Bashar Assad yang Syiah itu. Dan pasukan Rusia. Bagaimana kisahnya? Kami ke sana aksesnya dari Turki. Bertemu dengan saudara-saudara mujahidin dari seluruh dunia yang ada di Aleppo waktu itu. Bertemu senyum. Apa yang kami rasakan? Kami seolah bertemu dengan saudara-saudara yang sudah puluhan tahun tidak bertemu, Kang Rahmat. Begitu luar biasa indahnya, begitu luar biasa mengharukannya pertemuan kami. Pelukan kami seperti pelukannya tidak mau dipisahkan lagi. Dan seolah-olah kami adalah kama salil jasadin wahidin. Satu nyawa, satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Karena Allahu Akbar. Seperti ya luar biasa senyum-senyum kami. Pelukan-pelukan kami, ukhuwah kami terasa sekali. Seperti tidak ada nifak, tidak ada hipokrit, tidak ada kepalsuan antara kami. Bertemu, Allahu Akbar. Bagaimana rasanya lagi? Luar biasa Kang Rahmat. Ya, luar biasa indah sekali. Masya Allah. Tahu tidak, perjalanan kami yang sudah habis berpuluh-puluh jam. Berhari-hari harus transit di sana sini karena kami backpacker untuk sampai ke titik medan jihad tersebut. Ya, seolah-olah hilang sirna ketika kami bertemu dengan para saudara kami sesama mujahidin itu. Allahu Akbar ya karim. Allahu Akbar ya karim. Ketemu. Senyumnya itu loh Kang Rahmat. Yang tidak bisa anak bayangkan. Senyum dengan para pejuang dari Palestina, dari Jordan, dari Arab Saudi. Ya, dari Irak, dari Yaman, dari Mesir, dari Indonesia, dari Malaysia. Allahu Akbar. Serta beberapa belahan bumi Eropa. Dari Bosnia, dari Turki, dari Macedonia. Serta Afrika Utara. Ada Sudan, ada Tunisia, ada Maroko. Ya, ada Aljazair dan sebagainya. Allahu Akbar. Berkumpul dengan satu ikatan. Ikatan akidah Islam. Dengan senyum yang sama-sama saling menggetarkan. Allahu Akbar. Dan senyumnya Nabi lebih daripada itu. Maka adalah beberapa para cendekiawan. Para profesor yang melakukan penelitian. Ternyata senyum salah satu obat ataupun terapi untuk penyakit diabetes. Hah? Senyum? Pak Rahmat? Naam. Tapi senyum yang ikhlas, bukan senyum yang palsu. Maaf ya, kalau pengen lihat senyum yang palsu, lihatlah senyumnya pramugari. Makasih, makasih, makasih. Itu dalam hitungan detik udah berubah wajah lagi. Makasih, selamat berjumpa lagi di penerbangan kami. Makasih, makasih, makasih. Pas saya tengok lagi, saya kan lewat nih. Kemarin saya pulang dari Malaysia naik Batik Air. Makasih Bapak, tengok lewat lagi. Udah gini dia. Akhirnya senyum. Teteh capek ya? Iya. Kami harus SOP. Setiap passenger atau penumpang harus senyum Pak. Ya ginilah Pak, capek. Bayangkan kalau yang penumpang ini ada sekian ratus. Udah kalau dia penerbangannya umroh, Pak. Sampai kering bir saya Pak. Kasih. Ya. Atau biasanya para resepsionis. Di bank kah, di gedung pemerintahan kah, di instansi kah, di hotel kah. Itu kan dia. Ada yang bisa kami bantu. Kita lewat tiket aja. Udah nggak ada senyumnya. Jangan tinggal. Ya. Maka kalau antum bertemu dengan istri antum senyum begitu, kakak, abang, palsu kau. Sama abang. Cintamu dengan aku karena uang, karena fulus, bukan karena kalbu. Akan aku cari lagi lain awat. Ya senyumnya lebih terus daripada kau. Tidak. Nah, insya Allah banyak hipertensi dadakan. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ya kata Nabi, tabasumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Dan bukan bermakna sedekah. Apapun yang disedekahkan atas nama Allah, maka yang didapat adalah albir. Kebaikan. Akan Allah berikan pahala. Ketika apapun yang diberikan pahala, maka kesehatan ada di dalamnya. Ya. Berapa lama Pak Rahmat senyum? Ternyata senyumnya ikhlas itu minimal 20 detik. Hitung we ku sauki. Hitung 20 detik Kang Bayu. Ulah saja relat. Jangan seketika, hanya sekejap saja senyum. Apa itu mah? Memang kuntilanak. Ya, bukanlah ya. Senyumnya senyum yang ikhlas lama. Assalamualaikum. Dan kalau Nabi itu bersalaman, sampai si lawan yang diajak salaman itu sampai melepaskan tangannya. Kalau nggak dilepaskan tangannya, udah. Saya pakai gimana ya kalau ketemu sama Nabi ya? Allahu Akbar. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, senyum.
Ya, bahkan dikatakan di satu riset senyum selama beberapa detik, ya mungkin di sini definisinya ada tadi, ya di atas 10 detik, ternyata mampu menghilangkan banyak kerutan di wajah. Berbeda dengan orang yang bermuka masam atau cemberut atau jemedut. Nah, ya itu ya. Orang yang cemberut itu tidak disukai orang. Maaf ya, sampai sekarang saya kurang suka dengan orang yang tiap bertemu dia bermuka masam, songong, jutek, ya, manyun kayak tutut, ya, gitu ya, manyun kayak tutut. Itu apa yang didapat? Itu energi negatif. Itu hormon kortisol yang ketemu. Ayo, sauki, disuguhan makan. Nah, disuguhi ya, dijamu. Sauki. Ayo nak, makan. Enak gak? Coba gini. Sauki, silahkan disambi, diterima. Insya Allah ini berkah. Ayo, kita makan sama-sama. Coba, makan. Ya. Maka saya pernah ada semacam anekdot ataupun intermezzo. Ya. Orang yang juga begini, ayo silahkan. Beda dengan silahkan. Beda ya. Ternyata dengan senyum itu berbeda jauh kan. Yang dimakan juga enak. Maka saya bilang ke istri saya, Bu, jangan nasihati anak-anak kita menjelang tidur. Kenapa, Pak? Karena hormon kortisolnya akan terbawa saat tidur. Hingga banyak anak-anak yang mau tidur lupa baca basmalah. Lupa baca doa mau tidur. Lupa baca doa perlindungan. Akhirnya saat tidur mereka diganggu jin dan setan. Dan mereka tidur membawa hormon kortisol. Pun juga banyak kasus-kasus stroke. Kasus-kasus serangan stroke ketika tidur masih membawa dendam, amarah, dan emosi. Tensi tinggi bangun tidur, masih tinggi tensinya, masih panas kepalanya, datang ke kamar mandi, jagur. Disiramlah kepalanya oleh air dari gayung ataupun dari shower. Karena kepalanya meledak dan terjadilah serangan stroke. Maka serangan stroke banyak terjadi di tandas, di kamar mandi ataupun di toilet. Subhanallah, nauzubillah, summa nauzubillah. Tetapi hipertensi, tetapi amarah, tetapi kemudian hormon kortisol, tetapi dendam diantaranya bisa diredakan dengan senyum. Masya Allah. Sekali lagi, insan yang paling banyak senyum kepada seluruh manusia lainnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Allahu Akbar. Sekali lagi, maka Nabi adalah teladan abadi kesehatan umat manusia sepanjang masa. Dan tak akan mampu ada yang menandinginya. Tak akan ada yang mampu ya kemudian membandinginya. Luar biasa Rasulullah SAW. Masya Allah. Senyum. Dan ternyata senyum pun bisa dipakai oleh kita untuk parameter apakah pasien tersebut sakitnya medis atau non medis. Pengen tahu tidak? Ya, pengen tahu tidak? Sederhana saja kalau ada pasien dalam keadaan cemberut. Sakit apa, Bu? Naon we. Karena aneh kan? Ayo gitu Kang Bayu datang pas teh. Ibu sakit apa? Naon we itu tanya. Kepo maneh mah. Artinya dalam bahasa Indonesia begini, apa aja? Kamu tuh kepo, tahu nggak? Kamu tuh pengen tahu aja masalah orang lain. Ya kan kita pengen tahu sakitnya apa, kan aneh ya. Ibu kesini mau apa? Aku tuh cuma anak saya, tahu nggak? Saya tuh nggak tahu apa, Pak. Hari ibu, ibu kunaon? Ibu kenapa? Marah-marah dia. Aku tuh nggak mau datang ke sini. Aku tuh pengen dirukyah katanya. Emang aku sakit apaan? Aku nggak sakit apa-apaan. Nah, baik. Nama ibu siapa? Samsiah katanya. Baik, alhamdulillah. Ibu dari mana? Sukabumi. Alhamdulillah. Senyum. Ibu, apakah ibu bisa senyum? Nah, kalau pasien seperti itu rukyah. Udah rukyah bersenyum lagi. Senyum. Rukyah. Urut ya Allah. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Reaksinya gas rukyah. Geus nya. Eta gangguan jin eta geus ngomong sadeu. Jadi lamun kapanggih kalau ketemu kita dengan klien, dengan teman, dengan saudara, dengan kolega dan sejawat, yang ketemu dia membuang muka, udah mau muka satu-satunya dibuang. Dia membuang muka. Nah, maka perlu dirukyah. Dia ada masalah dengan jiwanya, dengan hatinya, dengan batinnya. Awas ya, itu dia ada masalah. Maka jangan tunggu ini lagi ya. Jangan tunggu lama lagi. Terus rukyah. Nah, next lagi. Ya, Masya Allah ya.
Ketika seorang pasien sudah tidak bisa senyum, maka ada banyak sumbatan. Maka rabalah lehernya kanan kiri. Bila suhunya tidak sama, satu bagian yang sebelah kiri misalnya suhunya dingin, leher yang sebelah kanan yang ternyata suhunya panas, mati ada gangguan non medis. Dan seperti itu ada sumbatan kortisol, ada jam, ada stagnasi yang tidak bisa terkonek dengan hormon endorfinnya si ibu. Dia halang-halangi, dia energi negatif seluruhnya, dan biasanya tegang di bagian saraf vena jugularis. Itu dia tegang sini, gitu ya. Nah, di sininya itu tegang nih, vena jugularisnya dan saraf trapeziusnya. Jadi antara kalau dalam titik bekam namanya titik katifain. Nah, itu ya. Nah, saat seperti itulah kemudian kita langsung bisa menganalisis ini gangguannya adalah non medis. Ternyata solusinya sederhana, senyum. Maka Sauki kalau pagi-pagi ditawarin makan, senyum. Udah makan belum? Belum. Udah 2 hari nggak makan. Bentar lagi aku pingsan ya. Walaupun mau pingsan nyata senyum dulu ya. Luar binasa ya ya. Kang Sauki ya. Subhanallah. Nah, begitu juga ya. Kang Afiyal cerita, Pak Rahmat apa aku pulang? Tiap aku ketemu istriku Jamat Daud, aku hilang. Seluruh selera makanku menghilang, Pak Rahmat. Aku kan ngalah hampang lah. Gitu Pak Rugu udah seolah semua ding-ding. Menatapku penuh dengan kebencian. Padahal satu saja masalahnya. Istri cemberut. Istri bermuka masam. Wah istri-istri tolong jangan cemberut. Karena di luar banyak ahwat-ahwat yang siap senyum kepada suami-suami Anda. Maka banyaklah senyum kepada suami-suamimu. Insya Allah. Berikutnya yang Nabi lakukan untuk tindakan preventif adalah bagaimana Nabi menstabilkan emosi. Tadi ya, bahwa Nabi itu luar biasa dari sisi emosinya. Kapan Nabi marah, kapan Nabi tidak marah. Itu luar biasa. Marahnya Nabi adalah marah karena Allah. Ya. Kemudian suka dan cintanya Nabi adalah cintanya karena Allah, bukan kepada siapa-siapa. Sehingga kalau hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya Nabi tidak pernah marah. Tetapi ketika risalahnya dihina, ketika keluarganya dihina, ketika kehormatan Islam dihina, maka Nabi kemudian marah. Dan beberapa sahabat pun ternyata mengistihadinya seperti itu. Ini pun boleh dikatakan sebagai ijma'u sahabat. Ketika ada seorang sahabat yang tidak tahan mendengar istrinya selalu menghina Nabi, kemudian sahabat memenggalnya. Nabi mendengar berita itu, Nabi terdiam. Ya, suatu hari ada sengketa antara Muslim yang fasik dengan seorang Yahudi berebut tentang masalah sengketa, masalah tanah. Ini kisah ini masyhur. Ya. Kemudian mereka berdua membicarakan ini dan meminta putusan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, Anda salah wahai Muslim, Anda sudah menyerobot tanah Yahudi ini. Harusnya begini nih, si bagian apa namanya pengurusan serta apa namanya itu ukurannya. Tidak ada beberapa bagian tanah yang telah kau zolimi, kembalikanlah. Ternyata si Muslim tadi nggak terima. Datanglah dia ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, kan Nabi sudah memutuskan. Ya, kan Nabi sudah memutuskan. Saya tak punya kewenangan untuk memutuskan apa yang Nabi tidak perintahkan. Kami saminawat. Ya, kemudian datanglah ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mendengar tersebut, kata Umar, tunggulah sebentar. Umar itu keluar, membawa pedang, dipancunglah leher Muslim yang komplain tadi. Yahudi kabur ketakutan ya. Karena makanya mau dipancung juga. Ya si Yahudi tadi, di kisahnya ya. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian terdiam. Turunlah. Surah apa teh yang ini? Fala warobika la yuminu ahadukum hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ini teh surah Al-Ahzab apa surah Al-Hasr ya. Coba-coba nanti di ini ya. Afwan, anda lupa lagi. Tapi itulah menjadi asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Artinya tidak beriman kamu sebelum kau berhakim dengan apa yang telah Allah dan Rasul ya turunkan. Yaitu hakim ini berupa hukum syarat tadi. Allahu Akbar ya Karim. Ya Masya Allah Tabarakallah. Ya. Ini bagaimana kembali tadi bagaimana Nabi begitu luar biasa kedewasaan dalam hal emosi.
Ketiganya, sehatnya Nabi adalah dari pola makan. Ini kalaupun nanti dilanjut masih panjang Kang Afrizal ini. Ini sudah mau jam 8 nih, jam 9 ya. Baik, sudah hampir 1 jam. Nanti di jam 9 pas kita tanya jawab saja ya. Nanti kita ada next lagi karena panjang. Ini pun belum semuanya yang ada di makalah ini dibahas insya Allah. Ini pun sudah berusaha beberapa bagian Anda rangkum insya Allah. Bagaimana pola sikap Rasulullah SAW? Ada satu hadis yang mengatakan bila kau dalam keadaan tidak baik-baik saja dengan istri-istrimu. Nah, bisa dikatakan dengan istri-istrimu, Sauki. Istri-istrimu. Itu Jal. Istri-istrimu. Tong siri Jal. Menwani gitu kayak. Lanjut ya. Ya. Maka hendaknya kau keluar rumah menggunakan pakaian terbaik yang kau punya. Dan sisirlah rambutmu dengan rapi, senyumlah, dan jangan kau tunjukkan permasalahanmu ke muka umum. Surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Nah, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Sampai mana aja? Oh, isi-isinya. Tahu itu diinget horor isi-isinya. Oke, haus minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Minum air tebu, jadi inget di Johor. Di Johor di suguh air tebu. 3 liter habis kamu yuk sorangan. Johor panas, Johor Singapura. Johor Malaysia. Lanjut lagi ya. Jadi jangan kau tunjukkan, bahkan kata Imam Syafi'i, salah satu dari beradabnya seorang muslim adalah menutupi semua masalah negatif dirinya di hadapan publik, di hadapan umum. Bukan kita bicarakan di medsos. Sekarang kan zaman prank untuk menaikkan konten pansos. Pura-pura baku hantam dengan istrinya, nauzubillah min dzalik, nauzubillah, untuk menaikkan rating pansos ya. Sampai ada artisnya, aku nggak takut neraka, tapi pasti penjara gue kan sieun ceurik. Eta si nikmir, subhanallah, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzaliknya. Nauzubillah. Bisanya menghina ulama mereka, nauzubillah min dzalik. Emang semudah itu neraka? Nauzubillah min dzalik, subhanallah, nauzubillah, subhanallah. Semoga dijauhkan dan tidak pernah kita. Ya. Kita langsung ke surga insya Allah. Ya. Jangan diumbar di medsos. Masalah. Ya. Wah, semua DM. Apa satu ungkapan? Saya memberikan penabukan quotes. Kalau kita mengumbar masalah kita ke hadapan manusia, apalagi di media sosial, maka masalah akan tampak berat. Dan seolah-olah tidak pernah kita temukan solusinya. Tetapi ketika masalah itu kita sembunyikan, kita adukan di sujud terakhir kita sebelum subuh. Kita bisikan semua masalah kita dan langit mendengarnya. Maka masalah menjadi kecil dan solusi nampak di depan mata. Sesungguhnya besarlah Allah, kecillah masalah kita. Ya, bukan kita diumbar. Medsos jadi kasaran buat gibah, buat fitnah. Ya, kemudian bully sana bully sini. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah subhanallah. Saya tuh punya Facebook sudah dihack puluhan kali. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal saya tidak punya masalah dengan orang-orang tersebut. Ya. Tapi dan juga saya tidak pernah nge-hack orang. Maka saya ingat kuat, orang-orang yang membencimu, ya, kamu jangan risau. Yang punya penyakit mereka. Mereka punya penyakit dan punya masalah dengan dirinya, dengan hatinya, dengan keikhlasannya, dan mereka punya penyakit dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyimpan hasad, iri dan dengki dalam dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita senantiasa berlindung dari orang-orang hasad seperti itu. Maka ada doa perlindungan, termasuk ya asbabul nuzul turunnya muawizat. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ini kita berikan penanya, pas ini sudah jam 9 malam. Berikan penanya, siapa yang jadi host ini? Kang Ijal, Pak Ustadz Faiz. Apa saja, ini berikan ada, Kang Ijal aja. Ini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, dua penanya dulu, Ikhwan dan Ahwat. Ya, silahkan Kang Abrijal. Ya, ini kurang lebih nanti
beberapa menit ke depan kita nanti selesai, insya Allah ya. Baik, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama akan disampaikan terlebih dahulu oleh Muhammad Yuda Mahendra. Ya, kepada Mas Syukur. Silakan untuk dibunyikan. Enggak, silakan, kalau tidak langsung dioper. Muhammad Yuda Mahendra. Penanya lain. Si Zoom-nya. Ya. Bikin jangan di lock. Itu masih di lock nggak motornya? Nah, dinyalakan. Ya, sebentar. Kita lihat. Mohon izin tanya Ustadz, titik untuk kesuburan yang udah 5 tahun belum punya omongan. Ana tanya balik Afwan, antum sudah punya poster bekam belum? Itu semuanya sudah lengkap di poster bekam. Baik. Yang kami yang sudah kami akseskan kepada seluruh alumni. Karena seluruh alumni itu biasanya memang betul-betul cinta kepada kami, itu pasti memiliki poster bekam diantaranya. Betul Kak Rizal? Insya Allah ya. Selain punya sertifikat dan juga punya buku bekam, punya poster bekam, punya KTA, itulah alumni. Ya alumni yang beda lah, spesial lah di hati kami lah. Ini ngaku alumni, sertifikat nggak punya, poster bekam nggak punya, buku nggak punya. Pan, wallahu alam. Ya. Anda alumni dari mana? Wallahu alam. Afwan. Pertanyaan selanjutnya. Silakan, ingin ditanyakan kembali apakah secara langsung atau via chat? Silakan. Ingin bertanya secara langsung, dibuka mikrofonnya. Silakan. Baik ya. Jika sudah cukup, maka kita akan muncul kepada kesimpulan akhir. Baik, sudah selesai ya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah karena pembahasan ini masih berlanjut, maka ini nanti ada ba'dah ataupun ada kotobi kontinutnya ya. Ada pembahasan selanjutan di pembahasan karena masih panjang ini, Masya Allah. Dan semoga kita tetap berada di kondisi yang istiqomah, insya Allah. Yang istiqomah sekali lagi ya. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita agar selamat ya di banyaknya fitnah di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW ya, istaqimu, istiqomalah kalian. Ya, kemudian ya tawakal Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Memang butuh kefokusan, butuh keseriusan. Ya, insya Allah anak seperti ini pun sejak tahun 2002 dan alhamdulillah anak berada di selalu fokus, tidak tergoda, tidak tergoyahkan oleh hal-hal lain, oleh urusan-urusan lain. Bagaimana dulu anak pernah digoda bisnis ini ke sana ke sini ayo gitu kan. Pernah ditawari juga untuk kerja sana kerja sini. Sempat mau dibawa ke Australia untuk kerja, sempat pula untuk ke Taiwan untuk kerja juga. Tapi kata anak tidak. Ya, insya Allah anak akan menekuni jalan ini. Insya Allah jalan Tibun Nabawi ini. Insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan cara kita mengamalkan sunnah Nabi dalam bidang perobatan wabil Tibun Nabawi ini, kita termasuk bagian daripada orang-orang yang mendapat nanti syafaatul uzma. Syafaat dari Rasulullah SAW, di mana pada waktu itu tidak lagi ada pertolongan ya, kecuali pertolongan Allah dan Rasul dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaatul uzma. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.